على أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fillah, a'azzani wa a'azzakumullah. Sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Al-Wajibat Al-Mutahattimat, kemarin sudah kami tuliskan sebuah faedah yang sangat bagus berkaitan masalah bahwasanya kita semuanya wajib juga mengetahui kejelekan agar kita berhati-hati darinya. Bukan berarti ketika kita mengetahui kebaikan kemudian kejelekan diabaikan, tidak. Namun kejelekan, kebatilan kita mengetahuinya dalam rangka kita berhati-hati darinya. Sebuah pantun atau puisi yang ma'ruf dan masyhur yang sering disebutkan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tafadhal andak. Afita. Naam. Araftu syarra la lisyarri. Araftu syarra la lisyarri lakin la tawqihi wa man ya'rifu syarra wa man la ya'rifu syarra min al-khairi yaqfihi. Naam, barakallahu fikum, ahsan. Tafadhal andak. Aywa. Araftu syarra li syarri la lisyarri. Araftu syarra la lisyarri lakin liya tawqihi wa man la ya'rifu syarra Wa man la ya'rifu syarra minal khairi yaqa'u fihi. Ayo, na'am, barakallahu fikum. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Araftu syarra la lisyarri lakin liatawaqqihi wa man la ya'rifu syarra minal khairi yaqa'u fihi. Ayo, na'am, fadhal. Lakin li atawaqqihi wa man la ya'rifu syarra minal khair yaqa'u fihi. Ayo, na'am, barakallahu fikum. Tafadhal. Ayo. Araftu syarra la lisyarri lakin li'adawqihi wa man lam ya'rifu syarra minal khairi yaqa'u fihi. Ayo, na'am, bismillah. Ayo, na'am, barakallahu fikum. Tafadhal. Araftu syarra la lisyarri lakin li'atawqihi wa man lam Lakin li atawaqqihi. Wa man la ya'rifu syarra minal khairi Yaqa'u fihi. Ewa. Jadi ini afwan ya sebelumnya. Jadi ini pantun ya. Jadi pantun itu kalau baca upayakan kalau misalkan di akhirnya ada harakat, ya harakatnya dibaca juga. Paham ya? Araftu syarra la lisyarri lakin li atawaqqihi wa man la ya'rifu syarra minal khairi yaqa'u fihi. Paham ya? Jadi nadanya itu pas gitu loh. Paham ya? Bukan yang pertama diharakati, kedua sukun, jangan. Karena memang dalam tata cara membaca pantun atau puisi dalam ilmu balaghah atau yang semisalnya dijelaskan kalau memang akhirannya nun ya nun misalkan, akhirannya kasrah ya kasrah, paham ya? Nah, akhirannya ha, paham ya? Seperti itu. Nah, jadi seperti itu keadaannya. Tafadhal.
Ayo na'am, tafadhal andak. Andak ya akhana. Ayo. عرفت الشر لا لشر لكن لتوكيه ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. Ayo na'am. Hafal. Ayo bismillah. Syarra minal khairi. Nah, aslinya belum wajib untuk antum menghafal dah, tapi enggak masalah kalau antum hafal. Itu inisiatif dari antum sendiri, aslinya belum wajib ya. Maksudnya terserah kalau antum ya. Nah, barakallahu fikum. Ya, tafadhal. Sudah tadi? Sudah antum? Sudah. Ya, tafadhal. Minal khairi yaqa'u fihi. Ayo na'am, tafadhal. عرفت الشر لا للشر لكن لتوكيه ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. Ayo na'am, bismillah. عرفت الشر لا للشر لكن لأتوقيه ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. Ayo na'am, barakallahu fikum. Seperti itu ya. Jadi pantun atau puisi sudah kami jelaskan. Kalau misalkan memang akhirannya ada harokatnya, dibuat harokatnya. Jangan yang pertama diharokati, kedua sukun, jangan, karena kurang bagus lantunannya itu loh ya. Jadi perhatikan baik-baik contohnya ya. Araftu syarra la lisyarri lakin li atawaqqihi wa man la ya'rifu syarra minal khairi yaqa'u fihi. Jadi yang kasrah di kasrah seperti itu. Itu dalam pantun seperti itu. Karena ada yang namanya nadmun, ada yang namanya nasrun. Nadmun itu pantun atau puisi, nasrun tulisan biasa seperti ini. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Tadi itu pantun yang sangat indah yang sudah kami jelaskan kemarin. Araftu syarra la lisyarri. Aku mengetahui kejelekan bukan untuk melakukan kejelekan. Lakin li atawaqqihi, akan tapi untuk berhati-hati dari kejelekan tersebut. Paham ya? Jadi kita mengetahui kejelekan, kebatilan, itu bukan untuk terjun dalam kebatilan tersebut, tapi itu berhati-hati. Karena kalau kita enggak tahu bagaimana, dikhawatirkan terjatuh di dalamnya. Wa man la ya'rifu syarra minal khairi yaqa'u fihi. Dan barang siapa yang tidak mengetahui kejelekan yang ada di dalam kebaikan, ternyata di dalam kebaikan ada kejelekan. Naam, terkadang ada campurannya juga. Oleh karena itu barang siapa yang tidak mengetahui kejelekan yang ada di dalam kebaikan tersebut, yaqa'u fihi, dia akan terjatuh di dalamnya. Na'am, barakallahu fikum. Oleh karena itu mengetahui mana yang hak, mana yang batil wajib. Mengetahui mana yang sunnah, mana yang bid'ah wajib. Mengetahui mana yang tauhid, mana yang syirik adalah apa? Wajib. Nah, seperti itu. Maafun insyaallah ya. Ayo na'am, barakallahu fikum. Itu faedah yang kemarin kita ambil. Kita lanjutkan bacaan kita yang berikutnya, masih halaman 97, mengenai bahwasannya sebuah lawan itu akan nampak indah dan bagusnya itu ketika ada lawannya. Dengan ada lawan tersebut nampaklah semua perkara. Maksudnya bagaimana, barakallahu fikum? Maksudnya contoh yang konkretnya atau contoh yang mudah dipahami, barakallahu fikum, untuk memahami yang akan kita bahas nanti. Sekarang misalkan ada orang yang kuat, jagoan, dia kuat. Dia kelihatannya nomor satu karena belum nampak lawannya gitu loh. Tapi kalau ada lawannya, paham ya? Kalau ada lawannya barulah nampak aslinya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi at-tauhid yang kita pelajari seakan-akan at-tauhid saja, ya enggak? Tapi ternyata ada lawannya. Nah, dengan lawannya itu semakin nampak bahwasannya at-tauhid lawannya adalah asyirik. Paham belum? Tauhid lawannya adalah apa? Asyirik. Naam, tauhid apa kemarin? Tauhid mengesahkan Allah dalam ibadah. Naam, asyirik Menduakan Allah dalam ibadah. Naam, mensekutukan atau menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Naam, kita lihat fasyirkul akbar yunafi at-tauhidal bil kulliyah. Syirik akbar meniadakan tauhid secara keseluruhan. Perhatikan baik-baik, sudah kita lewati dalilnya. Syirik akbar, syirik besar itu menghilangkan tauhid secara keseluruhan.
menghilangkan tauhid secara keseluruhan. Wasyirkul asghar, dan syirik kecil yunafi kamalahu alwajib. Syirik kecil hanya meniadakan kesempurnaan tauhid yang wajib. Kenapa? Karena syirik kecil yang dihancurkan cuma amalan yang tercampuri kesyirikan saja. Nah, syirik kecil di antara apa contohnya? Di antaranya riya. Apa itu riya? Naam, seseorang beramal, berbuat ibadah ataupun yang lainnya tujuannya agar dilihat oleh manusia. Nah, yang dihancurkan adalah apa? Amalan yang tercampuri kesyirikan itu saja. Itu kalau syirik kecil. Contohnya, di hari Senin antum sedekah, naam, 5.000 rupiah misalkan. Tapi ikhlas mengharapkan wajah Allah Ta'ala. Diterima enggak? Diterima. Di hari Selasa antum sedekah 50.000, lebih banyak nilainya. Tapi karena riya, biar dipuji, dilihat oleh manusia, hancur enggak amalannya? Hancur. Paham ya, hati-hati ya. Na'am barakallahu fikum, karena amalan yang na'am barakallahu fikum tanpa didasari oleh ikhlas dan juga mutaba'ah, maka amalan tersebut tertolak karena tidak didasari oleh ilmu. Karena semua amalan yang tanpa dilandasi oleh ilmu diterima atau ditolak? Apa pantunnya? Naam, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya tertolak, tidak diterima. Kenapa? Karena dengan adanya ilmu orang akan beramal dengan dua syarat yang sudah disebutkan tadi. Yaitu apa? Ikhlas dan mutaba'ah. Itu harus dengan ilmu. Kalau orang enggak punya ilmu enggak tahu itu. Paham ya maksudnya ya? Ayo na'am barakallahu fikum. Oleh karena itu jangan malas-malasan dalam mencari ilmu. Naam, harus semangat. Ihris 'ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz. Artinya semangatlah engkau di dalam mendapatkan perkara-perkara yang Allah Ta'ala atau yang bermanfaat bagimu, dan minta tolonglah kepada Allah Ta'ala, dan jangan apa? Putus asa. Mudah putus asa itu keliru. Sudah bertahun-tahun belajar kok seperti ini aja ya. Jangan putus asa, terus maju. Selama istiqamah di atas Al-Qur'an was sunnah, di atas al-haq, walaupun perkembangannya sedikit demi sedikit, disyukuri. Karena itu rezeki bukan? Rezeki itu semakin syukuri semakin bertambah. La in syakartum la azidannakum, seperti itu barakallahu fikum. Naam. Namun yang namanya mencari ilmu itu tidak bisa didapatkan dengan badan yang santai-santai. Hidir, mencari ilmu tidak bisa didapatkan dengan badan yang santai-santai sambil tidur-tiduran, minum kopi, minum teh misalkan. Nah, di waktu enggak masalah, tapi ketika posisi dia fokus menghafal Al-Qur'an, murajaah misalkan santai-santai, itu kurang tepat. Karena mungkin dia akan rasakan sendiri ketika dia fokus dengan ketika dia main-main, santai-santai gitu. Sebagaimana yang diucapkan oleh Al-Imam Yahya bin Abi Katsir rahimahullah, yang disebutkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim, la yustata'ul ilmu bi rahatil jism. La yustata'ul ilmu bi rahatil jism. Ilmu itu tidak akan didapatkan dengan badan yang santai-santai atau badan yang enak-enak. Ilmu itu butuh perjuangan dan pengorbanan. Paham ya? Karena orang ketika mencari ilmu pasti bangkrut dia. Bangkrut apanya? Dunianya. Paham ya? Harus menyisakan waktunya. Oleh karena itu barakallahu fikum, al-Imam Syu'bah ibn Hajjaj, Naam Abu Bustam rahimahullah, Amirul Mukminin hadis, suatu ketika beliau mengatakan apa? Man talabal haditsa aflas. Man talabal haditsa aflas. Barang siapa yang mencari hadis, mencari ilmu, bangkrut. Lah kenapa bangkrut? Karena dia harus apa? Terkadang menjual sebagian rumahnya untuk apa? Untuk menuntut ilmu, mencari ilmu. Terkadang harus beli pena, beli pensil, beli bensin, ya enggak? Nah, jadi bangkrut dari dunia saja. Nah, jadi menuntut ilmu itu enggak ada yang istilahnya enak-enak santai-santai, itu berhasil itu jarang sekali. Paham ya? Jadi butuh perjuangan dan pengorbanan barakallahu fikum. Nah, karena zaman dahulu para ulama salaf ketika mereka menimba ilmu, mereka juga rehlah. Rehlah itu dalam artian pergi jauh. Nah, kendaraannya enggak ada seperti sekarang, motor-motornya enggak ada, mobil-mobil itu enggak ada. Zaman dahulu yang mungkin yang paling cepat ya mungkin kuda. Ya enggak? Kuda, unta, keledai, mungkin kendaraan seperti itu. Kalau mobil-mobil motornya enggak ada. Tapi perjuangannya mereka subhanallah, dan hasilnya pun memuaskan. Kita saksikan bagaimana Imam Bukhari, seorang imam besar yang beliau digelari dengan apa?
Jabalul Hifdz, gunungnya hafalan, bayangkan tuh. Yang dihafal bukan Arba'in Nawawiyah. Paham ya? Ini contohnya aja ya, afwan ya. Maksudnya itu mereka tuh benar-benar masya Allah gitu loh. Kita tuh sangat kagum dan pengen seperti mereka. Nah, walaupun kita nggak bisa seperti mereka, paling minim kita mencontoh lah, mendekati gitulah. Paham ya? Beliau hafalannya berapa? Berapa? 200.000 hadis. 200.000 hadis yang apa? Yang tidak sahih. Yang sahih 100.000 hadis. Kata beliau, ahfadzu mi'ata alfi hadisin nam sahihin wa mi'atai alfi hadisin ghair sahih. Berarti ya, aku menghafal na barakallahu fikum 100.000 hadis sahih. Gitu ya. Nah, dan 200.000 hadis yang tidak sahih yang beliau hafal. Jadi yang beliau hafal tuh ribuan. Kalau kita mungkin paling pol sudah Arba'in Nawawiyah sudah kelihatannya wah gitu kan. Padahal itu masih di bawah sekali. Itu pun Arba'in Nawawiyah kalau dibolak-balik udah pusing. Imam Bukhari barakallahu fikum yang beliau digelari Jabalul Hifdz, gunungnya hafalan. Waktu itu ketika beliau pergi ke Baghdad, beliau diuji. Jadi ahlul hadis Baghdad berkumpul. Kita cek ini Imam Bukhari katanya hafalannya kuat katanya. Wah, mereka berkumpul menguji Imam Bukhari. Bagaimana sih sebenarnya hafalannya itu? Akhirnya mereka sepakat mengumpulkan 10 orang yang kira-kira sudah dianggap paling pintar sudah. 10 orang itu menyediakan 10 hadis. Tapi sanadnya dibulak-balik. Jadi total 10 orang menyediakan 10 hadis, semuanya total berapa hadis? 100 hadis sanadnya dibulak-balik itu sanadnya. Untuk apa? Menyambut Imam Bukhari, bayangkan. Nah, tapi ketika begitu sampai, ini kisahnya disebutkan oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, barakallahu fikum. Dalam kitab apa ya? Siyarul Hadis. Barakallahu fikum, Syarah Ikhtisar Ulumul Hadis itu ya. Barakallahu fikum, kisahnya dinukilkan di sana. Jadi ketika Imam Bukhari barakallahu fikum begitu datang, langsung disambut dengan 100 hadis tadi yang dibulak-balik sanadnya. Setiap kali tanya, haddatsana fulan, qala haddatsana fulan, sampai selesai Imam Bukhari mengatakan, aku enggak tahu. Bayangkan, aku enggak tahu. Sampai disebut 100 Imam Bukhari aku mengatakan aku enggak tahu. Akhirnya orang bingung, katanya Imam Bukhari imam, kok bilang enggak tahu? Ternyata apa? Ada rahasia di balik itu. Ternyata Imam Bukhari mengatakan, aku enggak tahu kalau sanadnya seperti ini. Yang aku ketahui sanad ini salah, yang benar seperti ini. Tambah kagum enggak orang-orang? Jadi 100 tadi itu yang aku tahu salah semua sanadnya, disebutkan yang salah plus disebutkan yang benar seperti ini. Ini salah, yang benar seperti ini. Ini salah, yang benar seperti ini. Sampai 100, bayangkan. Berarti benar-benar kuat enggak? Kuat sekali Imam Bukhari, Masya Allah. Nah, mulai karena itu, Sahih Bukhari barakallahu fikum dan Sahih Muslim, memang para ulama sepakat dan mengatakan asahul kutub musannafah. Asahul kutub al-musannafah ba'da kitabillahi jalla wa ala sahihan. Kitab yang disusun, yang sudah disusun dengan sebuah kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'anul Karim sahihan. Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Masya Allah. Itu sekedar cuplikan para ulama dahulu. Jadi mereka itu barakallahu fikum ketika memang perjuangan pengorbanannya sangat luar biasa, mutunya pun juga jauh dengan kita. Oleh karena itu kita semoga walaupun tidak bisa seperti mereka tapi mendekati. Paham ya? Mendekati dalam artian dari semangatnya mencari ilmu ya butuh perjuangan. Butuh pengorbanan, tidak santai-santai. Jadi kalau murojaah ya jangan sambil tidur, paham ya? Kalau tidur sendiri enggak masalah, tapi murojaah sambil santai-santai tidur-tiduran itu kurang tepat. Paham ya? Kalau tidur itu sekalian, murojaah sekalian seperti itu. Paham salah ya? Barakallahu fikum, bukan antum aja semuanya. Terutama para santri ya, karena ini penting sekali pengalaman. Barakallahu fikum, karena kami juga pernah murojaah sambil tidur pernah, tapi tertidur itu loh. Paham ya? Jadi kan kurang tepat seperti itu. Jadi upayakan ketika murojaah ya fokus. Mau tidur ya tafadhol silahkan. Seperti itu. Barakallahu fikum. Namun pada waktu dan tempatnya. Kita masuk ke pembahasan yang berikutnya barakallahu fikum, yang kita sebutkan tadi mengenai bahwasanya syirik kecil itu menghancurkan kesempurnaan yang wajib, tauhid yang wajib. Maksudnya apa? Tidak sampai menghilangkan tauhid secara keseluruhan. Yang menghilangkan tauhid secara keseluruhan adalah syirik akbar. Hati-hati. Syirik akbar itu hancur semuanya kalau diiringi dengan syirik akbar. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika engkau berbuat kesyirikan akan hancur semua amalanmu dan engkau termasuk orang-orang yang rugi. Allahumma musta'an. Kita lihat
Fayajibu 'alal muslimi an yahdhar minasyirki kullihi, dakkihi wa jallihi. Artinya maka wajib atas seorang muslim untuk berhati-hati dari kesyirikan, yang syirik yang tersembunyi maupun yang nampak. Karena syirik khafi, syirik yang tersembunyi ada riya. Orang enggak tahu dia nyumbang 1 M ternyata apa niatnya? Agar dilihat oleh orang lain. Kan orang enggak tahu kan? Orang enggak tahu, barakallahu fikum. Nah, karena itu disebut syirik kecil juga disebut dengan apa? Syirik khafi. Syirik khafi, syirik tersembunyi. Orang enggak tahu gitu loh. Syirik kecil disebut dengan syirik apa tadi? Khafiyun, syirik yang tersembunyi. Orang enggak tahu karena berkaitan dengan hati itu kan itu istilahnya. Nah, Allahul musta'an. Wa yakhafu 'ala nafsihi asyaddal khauf, dan hendaknya dia merasa khawatir terhadap dirinya dengan kekhawatiran atau dengan rasa takut yang sangat. Jangan sampai mengenai diri kita seperti itu. Kama dzakarallahu ta'ala an khalilihi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana yang Allah telah sebutkan kisah tentang khalilnya. Itu khalil adalah apa? Kekasih. Jadi di sana ada tingkatan kecintaan yang paling tinggi, itu khullah. Jadi al-khullah tingkatan kecintaan di bawah mahabbah, di atas mahabbah, afwan. Di atas mahabbah. Jadi mahabbah itu cinta, tapi di atasnya ada lagi khullah. Paham ya? Al-khullah itu kecintaan yang di atas kecintaan. Nah, di dunia ini tidak ada yang diangkat menjadi khalil kecuali 2 saja. Nah, di antaranya siapa 2 yang tersebut? Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang kedua adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang lainnya dicintai, na'am, dapat mahabbah, na'am. Tapi yang dapat khullah, yang digelar dengan khalil 2 saja. Paham ya? Khalilur Rahman Nabi Ibrahim alaihissalam. Khalilullah Nabi kita Muhammad. 2 itu saja. Paham ya? Yang lainnya bagaimana? Yang lainnya nabi yang lainnya tetap dicintai. Tapi untuk tingkatan khullah, mendapatkan kecintaan yang di atas kecintaan, itu siapa? 2 tadi. Ingat-ingat ya. 2 itu ingat-ingat ya. Siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Digelarin al-Khalil. Mahum? Naam. Sebagaimana yang Allah telah sebutkan tentang apa? Tentang Khalil, yaitu maksudnya adalah Khalilur Rahman Ibrahim alaihissalam. Annahu qala, yaitu bahwasannya Nabi Ibrahim mengatakan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Perhatikan doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, patut kita contoh dan kita tiru. Artinya wajnubni, dan jauhkan diriku, wa baniya, dan anak-anakku, an na'budal asnam, untuk mengibadahi asnam, berhala-berhala. Paham maksudnya ini ya? Jadi Khalilullah atau Khalilur Rahman, di muka bumi ini atau di dunia ini berapa tadi? Abdul Fattah? Siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang digelari dengan Al-Khalil. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan, barakallahu fikum, ittakhadani Allahu khalila kama ittakhadallahu Ibrahim khalila. Lau kuntu muttakhidan min ummati khalila latakhadtu Abu Bakrin khalila. Artinya apa? Ittakhadani Allahu khalila, Allah Subhanahu wa taala menjadikan aku kekasih, kama ittakhadallahu Ibrahim khalila, sebagaimana Allah taala menjadikan Nabi Ibrahim kekasih. Lau kuntu muttakhidan min ummati khalila, kalau seandainya aku ini masih menjadikan khalil dari kalangan umatku, latakhadtu Abu Bakrin khalila, niscaya Abu Bakar itu akan menjadikan kekasih. Paham ya? Karena apa? Karena ternyata setelah itu tidak ada lagi khullah. Ternyata apa? Cuman cukup 2 saja. Setelahnya itu mahabbah adanya. Paham soalnya? Mahabbah. Yang ada hanya al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Mafhum soalnya? Nabi Ibrahim alaihissalam digelari dengan apa? Khalilullah atau Khalilur Rahman. Beliau itu perjuangannya sangat luar biasa. Oleh karena itu beliau masuk dalam apa? Ulul azmi. Ulul azmi dari kalangan para rasul ada berapa? 5 sebutkan. Nabi Isa, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh alaihissalam. 5 ya. 5 ini barakallahu fikum digelar dengan ulul azmi. Muhammadun, Ibrahimu, Musa, kalimuhu, fa'isa, fanuhun, hum ulul azmi fa'lamu. Paham ya? Dalam pantun seperti itu ya. Muhammadun, Ibrahimu, Musa, kalimuhu, fa'isa, fanuhun, hum ulul azmi fa'lamu.
Jadi ulul azmi itu karena perjuangan mereka yang sangat luar biasa, kesabaran mereka yang sangat luar biasa. Oleh karena itu patokan dalam kesabaran siapa yang jadikan patokan? Ulul azmi. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wa la tasta'jil lahum. Bersabarlah engkau sebagaimana bersabarnya para ulul azmi dari kalangan para rasul dan jangan tergesa-gesa. Nabi Ibrahim yang kita lihat di sini, perhatikan, Nabi Ibrahim alaihissalam bagaimana perjuangannya dan pengorbanannya, dimusuhi dari keluarganya, bapaknya sendiri. Siapa nama bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam? Siapa namanya? Pernah kenalan belum? Antum? Siapa? Azar. Namanya Azar ya. Maksudnya kenalan dalam sejarah maksudnya ya. Nama itu dalam Al-Quran juga sebutkan itu kan Azar ya. Namanya Azar. Kafir enggak? Kafir. Yakin? Naam. Bapaknya kafir. Bapaknya penyembah berhala. Punya berhala banyak yang menghancurkan Nabi Ibrahim ini. Nah, Nabi Ibrahim ini Masya Allah, jadi perjuangannya beliau ada dikenal dengan Hanif. Dikenal dengan apa? Hanif. Nah, karena beliau sebagai patokan dalam masalah barakallahu fikum ahlu tauhid. Digelari dengan Hanif, kenapa? Karena beliau menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpaling dari selain Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan semua berhala-berhala, ditinggalkan berhala yang paling besar. Dikalungkan kapak di lehernya. Bapaknya marah-marah, "Wahai Ibrahim, apakah kamu yang melakukan seperti ini?" Ibrahim alaihissalam jawabnya enteng saja, tanya yang paling besar itu jika bisa bicara. Paham ya? Tanya yang berhala yang paling besar kalau jika bisa bicara. Langsung bapaknya marah, memanggil pasukan-pasukannya, bikin api, nyalakan api. Bayangkan, makarnya subhanallah. Nabi Ibrahim yang mau bakar siapa? Bapaknya sendiri. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam apa yang diucapkan? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi termasuk barakallahu fikum doa yang bagus ya ketika kita menjumpai suatu perkara yang mengerikan atau perkara yang kira-kira kita khawatir takut, hasbunallah wa ni'mal wakil. Atau menyedihkan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Nabi kita Muhammad SAW ketika ditakut-takutin oleh orang-orang kufar, "Wahai Muhammad, mereka semuanya musuh-musuhmu bersatu padu, ingin membunuhmu, ingin menangkapmu." Apa yang semisal dengan itu? Apa yang Rasul ucapkan? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nabi Ibrahim alaihissalam hina ulqiya finnar, ketika ingin dimasukkan ke dalam api, apa yang diucapkan? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala dan sebaik-baik penolong. Dah. Kalimat yang sangat ringkas, padat, simpel, maknanya besar. Apa tadi? Apa tadi? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil itu ucapannya sangat bagus sekali. Nabi Ibrahim alaihissalam ini sekedar kisah dikit aja ya. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dimasukkan dalam api tersebut, dalam sebuah riwayat ditawari oleh malaikat, minta bantuannya atau tidak. Adapun kalau sama kamu tidak. Jadi Nabi Ibrahim percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung Allah Subhanahu wa taala turunkan pertolongan dari apa? Barakallahu fikum, dari sisi Allah Subhanahu wa taala, api yang menyala-nyala yang panas itu menjadi dingin. Bayangkan api menjadi dingin. Enak enggak kira-kira? Api menjadi dingin, tapi bukan sekedar dingin. Dingin dan menyelamatkan, karena tidak setiap dingin itu menyelamatkan. Tidaknya setiap dingin apa? Menyelamatkan. Coba sekarang dingin di dalam kulkas menyelamatkan kira-kira? Paham ya? Jadi tidak setiap dingin menyelamatkan, namun dalam ayat tersebut perhatikan, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim. Bukan dingin saja. Paham ya? Karena sesuatu yang dingin itu belum tentu menyelamatkan. Tapi bardan wa salaman. Api yang menyala-nyala yang panas itu menjadi dingin. Masya Allah. Itu tentunya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Modalnya apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Santai aja. Barakallahu fikum, hasbunallah wa ni'mal wakil. Udah. Paham ya? Nabi Ibrahim alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari makar-makar orang-orang kufar, bapaknya sendiri dan pasukannya tadi, bayangkan itu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Langsung Allah taala berkata pada api yang semula kelihatannya enggak bisa bicara, tapi bagi Allah Subhanahu wa taala semuanya mungkin untuk berbicara dan tunduk. Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim. Dingin langsung, bayangkan api. Panas enggak aslinya api itu? Panas, tapi itu dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Masya Allah. Kalau kita jabarkan penjelasan masalah ulul azmi tentunya tidak cukup 1 jam ya. Jadi kita lanjutkan dari sini dikit lagi.
Qala Ibrahim At-Taimi rahimahullah, berkata Al-Imam Ibrahim At-Taimi rahimahullah, "Wa man ya'manul bala ba'da Ibrahim alaihissalam." Siapa yang merasa aman dari bala petaka bencana setelah Nabi Ibrahim alaihissalam? Naam, fa idza kana al-Khalil alaihissalam, maksudnya bagaimana? Nabi Ibrahim ada berdoa, "Wajnubni wa baniya an na'budal asnam." Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah diriku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Nabi Ibrahim aja masih berdoa. Tanya, karena Nabi Ibrahim bukan orang Yahudi, bukan pula orang Nasrani, namun beliau orang Muslim. Masa sih katanya agama Islam itu cuma agama yang dibawa oleh Rasulullah? Naam, tapi Islam yang mana dulu? Karena Islam terbagi menjadi dua, apa? Islam yang mananya umum, Islam yang mananya khusus. Paham ya? Islam yang mananya umum, agama semua para nabi agamanya Islam. Yang mananya umum. Nabi Ibrahim Muslim enggak? Muslim. Maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan, walakin kana musliman walakin kana hanifan muslima. Ya enggak? Nah, barakallahu fikum. Nabi Ibrahim bukan orang Yahudi, bukan orang Nasrani. Tapi Nabi Ibrahim adalah apa? Adalah hanifan muslima. Orang yang hanif, muslim. Ada muslim yang maknanya khusus adalah muslim agama Islam yang dibawa oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang menghapuskan semua agama-agama sebelumnya. Mafhum? Yang menyempurnakan semua agama-agama sebelumnya. Oleh karena itu, kalau ada orang kok masih menganut agama selain Islam, maka dikatakan dia kafir. Menganut agama selain Islam. Ana mau menganut agama Yahudi, seperti pokoknya murni seperti agama Nabi Yakub katanya. Ana mau ngikutin agamanya Nabi Isa, Nasrani aja lah, murni. Tapi kalau zaman sekarang bagaimana? Kafir enggak seperti itu? Kafir. Rasulullah telah bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, "Nah, barakallahu fikum, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah atau min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun summa yamutu wa lam yu'min bima ursiltu bih illa kana min ashabin nar." Tidaklah terdengar seorang pun dari kalangan umatku ini, tidak Yahudi, tidak Nasrani, kemudian dia mati dalam keadaan tidak beriman dengan agama yang kau bawa, melainkan dia termasuk penduduk neraka. Berarti kafir. Paham maksudnya? Jadi hati-hati barakallahu fikum. Naam. Barang siapa yang ragu dengan kekafiran orang kafir, maka dia kafir. Benar enggak itu? Benar. Atau barang siapa yang tidak berani mengkafirkan orang kafir, maka dia sendiri kafir. Hati-hati. Paham ya? Abu Lahab kafir enggak? Kafir. Yakin atau ragu? Yakin. Abu Jahal kafir enggak? Abu Jahal kafir enggak? Ragu atau yakin? Yakin ya? Harus yakin. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Talib pamannya Rasulullah loh, pamannya. Kafir enggak? Pamannya Rasulullah Abu Talib itu kafir enggak? Enggak tahu. Kafir enggak? Kafir. Kafir ya. Jadi harus yakin. Yang dikafirkan secara nas dari dalam Al-Qur'an atau As-Sunnah harus yakin. Kalau kita ragu malah kita terjatuh dalam kekufuran wal iyadu billah. Kita lihat di sini. Fa idza kana al-Khalil alaihi salam wa huwa imamul hunafa alladzi ja'alahu Allahu ummatan wahdah. Maka apabila yang al-Khalil, yaitu maksudnya adalah Nabi Ibrahim alaihi salam, yang beliau adalah imam al-hunafa. Maksudnya imam al-hunafa adalah imamnya orang-orang yang hanif. Hanif itu al-muqbil 'ala Allah, al-mu'rid 'amma siwa. Hanif itu adalah orang yang menghadapkan diri kepada Allah dan berpaling dari yang selain Allah Subhanahu wa taala. Al-Hanif, al-muqbilu 'ala Allah, al-mu'ridu 'amma siwah. Dihafal ya. Hanif itu adalah orang yang menghadapkan diri kepada Allah dan berpaling dari selain Allah Subhanahu wa taala. Beliau imamnya. Beliau adalah panutannya. Alladzi ja'alahu Allahu ummatan wahdah. Yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan barakallahu umat semata-mata. Maksudnya apa? Barakallahu fikum, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Waqad kassara asnam biyadihi, dan sungguh beliau telah menghancurkan berhala-berhala dengan tangannya. Padahal berhala siapa? Bapaknya sendiri Azar. Enggak takut gitu loh ya. Ya khafu an yaqa'a fi syirk, karena beliau khawatir kalau terjatuh dalam kesyirikan. Fa kaifa ya'manul wuqu' fihi man huwa dunah bimaratib 'azimatin. Maka bagaimana orang kok merasa aman terjatuh di dalam kesyirikan, padahal posisi dia kedudukannya apa? Kedudukannya di bawah
tingkatan-tingkatan yang agung tersebut, kita kan tingkatan di bawahnya. Nabi Ibrahim aja yang beliau adalah Imamul Hunafa enggak merasa aman, apalagi kita jangan merasa aman. Karena kalau kita merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala, sangat apa? Sangat rugi. Allah taala berfirman, "Afa aminu makrallah, fala ya'man makrallah illa al-qaumul khasirun." Apakah mereka merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada orang yang merasa aman dari makar Allah taala kecuali orang-orang yang rugi. Jadi jangan merasa aman, berdoa. Nabi Ibrahim alaihissalam juga berdoa. Nah, barakallahu fikum, Allahul musta'an. Kita lihat di sini nanti doanya apa? Di antara doa yang harus kita ucapkan dan sering kita ulang-ulang, kita lihat nanti. Naam, walakin akan tapi man kana billahi a'raf kana minhu akhwa. Naam, akhwaf. Artinya akan tapi siapa saja yang dia tuh semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Enggak boleh takut dengan jin. Nah, enggak boleh takut dengan jin, enggak boleh ya. Enggak boleh takut dengan hantu yang mereka sebut hantu, itu enggak boleh takut ya. Kalau malam hari jalan lewat situ ke belakang berani enggak? Wah. Nah, berani yang mana? Berani enggak antum? Berani dari sini ke belakang sana berani sendiri? Yakin? Antum? Wah, enggak berani, takut apa? Enggak boleh ya. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan kalian takut dengan setan itu. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala jika kalian benar-benar beriman. Enggak boleh takut. Takut apa? Paham ya? Itu namanya penakut. Paham ya? Takut yang diperbolehkan hanya takut tabi'i di antaranya. Takut apa? Tabi'i. Takut tabi'i itu kalau melihat misalkan ada anjing yang jahat, takut, enggak masalah. Karena khawatir membahayakan kan? Buka pintu ternyata ada singa, takut, itu wajar. Paham ya? Buka pintu ternyata ular kobra misalkan, wajar. Tapi enggak ada apa-apa, buka pintu cuma gelap aja takut. Itu berarti penakut. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan termasuk dalam kategori jaban, penakut. Enggak boleh takut. Paham ya? Kecuali kalau benar-benar mengalami penampakan, barulah takut, enggak masalah. Paham ya? Karena ketika ditampakkan mungkin kaget itu ya. Itu wajar. Tapi kalau enggak ada penampakan cuma kabar-kabar aja, hati-hati loh. Dulu di belakang itu ada bekas jembatan Belanda. Ada penunggunya, langsung bulunya pada naik semuanya, jangan. Harus berani. Paham ya? Berani. Antum juga takut? Enggak boleh. Mamanya yang besar-besar harus ngasih teladan. Enggak boleh anak-anak kecil ini enggak boleh. Nah, barakallahu fikum, istilahnya harus dilatih pemberani. Nah, ya memang wajar aja ya, mungkin dulu sebelum mengaji korban televisi ya. Jadi televisi banyak film-film horor itu sudah ditinggalkan sudah. Nah, yang jelas nanti berikutnya lebih baik lagi. Karena enggak boleh ya. Kita lihat doa yang terakhir ini. Waqad kana nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam yuksir min qauli ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini besok naam antum setorkan ya ini ya. Antum juga ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Yang lainnya mungkin sudah hafal semuanya ya. Sudah hafal kan? Naam. Kalau yang berdua ini nanti dikasih tahu ya. Ini doa yang sangat bagus sekali ini. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Karena ini sangat penting sekali. Bagaimana caranya kita kokoh di atas agama Allah Subhanahu wa taala sampai di akhir hayat nanti. Karena kita tidak tahu penutup akhir hayat itu kayak apa, enggak tahu. Oleh karena itu kita hanya bisanya berusaha, berupaya semaksimal mungkin dan berdoa kepada Allah taala agar ditutup di akhir hayat kita dengan husnul khotimah. Udah tuh. Paham ya? Kita enggak tahu kan? Sekarang misalnya semangat, ayo ini hizbi, ini mubtadi', ini sesat, tapi ternyata di belakang hari kita enggak tahu kan? Cuman berupaya, berusaha semaksimal mungkin meniti jejaknya generasi para salafun saleh, mengikuti ajaran para salafun saleh, baik itu dari kalangan para sahabat, tabi'in wa atba'ut tabi'in, dengan apa pengikutan dengan cara qaulan wa amalan wa i'tiqadan, ucapannya, amalannya dan keyakinannya. Berikutnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikokohkan dengan doa yang tadi. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Apa maksudnya ya? Nasallallahu salamatal afiyah fid dunya wal akhirah wa nasallaha azza wa jalla bimanihi wa karamih an yujannibana minasyirki wa ahlihi innahu waliyyu dzalik wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.